Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Huluda dengan NIM 14014211180. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah dalam perspektif global. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu yaitu Bapak Galih Mahardika, CP, SPD, MPD. Baik, untuk pokok bahasan dalam prestasi kali ini yaitu yang pertama ada dimensi perspektif global, yang kedua ada manfaat perspektif global, yang ketiga ada tujuan perspektif global, dan yang terakhir adalah masalah perspektif global. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu ada dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengenai masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Selanjutnya, dimensi perspektif global menurut Maka Gyanchar dalam Mimbar tahun 1990. Yang pertama yaitu ada afirmasi. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tak terkendali lagi. Yang kedua yaitu ada mengembangkan. Mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada partisipasi. Partisipasi bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat. Setelah yang terakhir yaitu ada memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada aksi dan upaya saling mengisi atau mengilhami sehingga akan ada kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Selanjutnya, dimensi perspektif global menurut Hanfei tahun 1976 yaitu yang pertama ada perspektif consciousness, yaitu kesadaran dan penghargaan terhadap adanya berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia ini. Yang kedua ada state of planet awareness, yaitu adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa global. Yang ketiga ada cross-cultural awareness, yaitu sekalipun ada perbedaan-perbedaan dalam budaya, namun ada banyak kesamaan yang dimiliki. Yang keempat yaitu ada systemic awareness, yaitu aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara saling mempengaruhi dalam berbagai macam isu kawasan. Serta yang terakhir yaitu option for participation, yaitu mengetahui strategi-strategi yang tepat untuk berpartisipasi dengan baik dalam menghadapi isu-isu yang terjadi. Memasuki materi yang kedua yaitu ada manfaat perspektif global. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Yang kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Serta manfaat yang terakhir yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Memasuki materi yang ketiga yaitu tujuan perspektif global. Menurut Merrifield tahun 1997. Yang pertama yaitu ada mengembangkan dan memahami makna perspektif global, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesi. Yang kedua yaitu mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Serta yang terakhir yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Memasuki materi yang terakhir yaitu masalah perspektif global. Yang pertama ada dalam bidang sejarah dan budaya. Globalisasi membuat pergeseran norma semakin terlihat jelas karena masyarakat semakin mudah mengakses budaya asing. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Era globalisasi membuka peluang bagi negara luar untuk menyelenggarakan perdagangan bebas. Serta yang terakhir adalah dalam bidang geografi. Letak geografi Indonesia yang berada di antara dua benua dan samudera menjadikan kekayaan laut menjadi terancam gangguan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.